Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dosen setia Dika Bangil yang biasa. Dan kali ini saya ketemu mahasiswa saya yang luar biasa. Jadi saya untuk masalah online ini masih kalah dengan dia karena dia belajar bisnis online. Oke, silakan siapa? Perkenalkan dulu namanya, Mbak. Nama saya Mauitu Lutfia, mahasiswa setia Dika Bangil. Semester Mau lulus. Sudah sidang manis. kemarin sidang skripsi. Siapa pengujinya, Wi? Pak Saifi. Pak Saifi. Gimana diuji sama Pak Saifi? Ya gitu itu. Tekan. Tapi nggak tahu nanti lulus apa enggak, ini tanda tanya ini. Mudah-mudahan lulus kan. Amin. Ya. Dan dapat nilai A lah nanti skripsian, mudah-mudahan ya. Oke, Vi. Ini kan kamu ini tamu yang spesial lah. Kenapa spesial? Karena waktu mata kuliah Ekraf kemarin dia ini saya minta untuk ngasih pelatihan teman-temannya tentang marketplace ya, khususnya di Shopee. Terus apa lagi, Vi? Kalau ngajarin teman-teman kemarin cuma di Shopee aja. Di Shopee aja ya. Ya. Oke lah, sebelum kita bahas Shopee atau marketplace lainnya, kita korek-korek dulu ya tentang dia ini kenapa kuliah di sini, asalnya dari mana ya. Mungkin ada nanti yang kepingin tahu lebih dalam ya tentang Vivi. Oke, Vi, ceritakan, Vi. Kamu dulu SMA-nya mana, Vi? SMA 1 Pasuruan. Pasuruan. Ya. Rumahmu? Di Bangil, Pak. Kenapa nggak di SMA negeri sini, Vi? Pengen cari suasana baru manis biar gak dipanggil aja. Suasana baru di Malang tadi, Pasuruan. Di Pasuruan suasana baru. Oke, gini, Vi. Kamu lulus tahun berapa SMA itu, Vi? 2015. 2015, kuliah di sini? 2016. Berarti nganggur Telat 1 tahun? Telat 1 tahun Iya. ya? 1 tahun ini kamu ngapain aja, Vi? Kerja, Pak Anis. Di kantor pemasaran perumahan. kantor pemasaran. Iya. Di mana? Bangil? Iya, di Bangil. Di kantor pemasaran perumahan. Itu setelah lulus SMA, berapa bulan kamu kerja di situ? 6 bulan nganggur terus Dapat kerja. Iya, Oke, ceritakan kamu kerja di sana itu ngapain, Vi? Biar teman-teman kamu tahu ini, Vi. Ayo, Vi. Sebenarnya itu saya awalnya jadi admin keuangannya, Pak. Terus disuruh, waktu itu nggak sengaja sih, ada yang bagian marketing itu disuruh ikut pelatihan. Terus diajak mau nggak ikut pelatihan, ya udah saya ikut, Pak Anis. Ikut pelatihan marketing. Pelatihan marketing. Terus Ya itu terus ketagihan. Terus nggak di administrasi lagi? Ya, dua-duanya double job saya, Pak Anis. Gajimu double, Bang. Iya, Pak. Seru nggak kerja di marketing di perumahan itu? Bentar. Kenapa kok saya kepingin tahu ya, kenapa kok perumahan kok harus belajar marketing online itu, kenapa sih? Yang pertama itu soalnya sekarang lebih efisien, Pak Anis. Gitu. Karena orang-orang dapat infonya tuh kebanyakan yang udah beli itu kebanyakan memang dari online. Itu yang beli rumahnya kan di Bangil. Yang beli itu banyak dari orang Bangil sendiri atau luar? Kalau itu sih pendatang, cuma kerjanya di Bangil. Oh, nggak efektifan pasang banner di palu di pohon itu ya kan? Sebenarnya itu juga itu sih ada yang dapat dari pasang banner, cuma memang kalau pasang banner itu lebih mahal biayanya, costnya lebih banyak gitu. Jadi kita maksimalkan di online. Ini ya ilmu ini ya, di digital marketing itu lebih murah daripada offline ya. Jadi masang spanduk terus baliho itu lebih mahal ternyata daripada digital marketingnya. Setelah itu ya udah kamu menekuni marketing, kamu ikut pelatihan. Setelah itu kamu di 2 job itu, administrasi dan marketing. Saya pengen tanya ya, terus kamu setelah itu ambil kuliah di Setia ya, Dika ya? Iya. Kenapa kok kamu kuliah? Kenapa kok kamu nggak coba investasi yang lain, buka usaha ini, buka ini?
Kenapa kok kamu langsung kepingin kuliah? Kenapa? Emang waktu udah sebenarnya itu lulus itu pengennya kuliah Pak Anies. Cuma memang waktu itu kan nggak lolos Pak Anies. Terus UMPTN, SMPTN. Iya, SNPTN, SNPTN. SBM itu. Ya kalau zamanku dulu UMPTN, sekarang ganti-ganti nama bingung gitu ya. Terus kepingin apa dulu? SMPTN? Iya, kuliah di PTN. Apa? Ambil apa? Ambil ilmu gizi. Ya, berarti kamu dulu SMA-nya IPA? Iya. Sama, saya juga IPA. Terus terjunnya ke IPS. Apa ini teman saya ya. Jadi teman saya dulu ketika saya lulus SMA itu larinya ke banyak yang ITS. ITS itu ambil teknik elektro, teknik ada teknik industri, terus di UI, terus ada yang teknik sipil. Jadi teman saya itu teknik-teknik semua. Ketika saya ditanya, "Nis, kamu kuliah di mana?" Di Brawijaya. Ambil apa? Teknik manajemen. Biar gak kalah sama teman-teman saya yang kuliah di teknik lain. Jadi kamu dulu di gizi. Terus kenapa kok setelah itu loncat ke manajemen, kenapa, Vi? Nah, itu sebenarnya ada itu juga jiwa usaha si Pak Anies. Soalnya kakak saya kan juga dagang. Jadi dulu itu sering bantuin jaga toko gitu kan. Gitu. Terus pengen juga kan. Apa mungkin karena manajemen gampang gitu? Mungkin manajemen. Semua itu gampang kalau dipelajari. Benar sih. Terus sehingga kamu memutuskan akhirnya kuliah di sini, kenapa, Vi? Kenapa nggak di tempat lain? Awalnya tuh ibu saya sih Pak Anies, nyuruhnya kuliah di sini. Terus ada saudara juga yang kuliah di sini, cuma nggak tutup Pak Anies. Siapa? Ada Pak Anies. Oh. Tapi keburu nikah terus nggak tutup. Gitu. Gitu ya. Ini setelah kamu kuliah sudah kerja dari administrasi, marketing, kuliah. Terus kira-kira apa, Vi? Menariknya kuliah di sini itu kenapa sini? Coba ceritakan mulai awal kuliah sampai sekarang, kan kemarin sampai skripsi. Jadi suka dukanya, pengalamannya itu apa saja sih kuliah di sini, Vi? Ternyata itu Estetika itu bagus kok. Waktu itu kan saya lihat prodinya juga Pak Anies di Prodi, iya. Itunya apa itu namanya? Akreditasi. Iya. Akreditasi untuk prodi manajemen itu sini bagus kan Pak Anies. Yang lainnya kan masih belum. Jadi mending milih di sini aja selain dekat sama rumah. Oke, Vi, ceritakan, Vi. Kenapa kamu kuliah di sini, Vi? Kuliah di sini karena pertama itu disuruh Ibu Pak Anies, terus dekat dan di sini tuh akreditasinya udah B. Iya, prodi sama institusi juga B. Iya. Terus di sini juga dosen-dosennya itu kan banyak yang lulusan PTN. Dan dosennya juga praktisi Pak Anies. Jadi kita itu nggak cuma belajar dari teori aja, tapi belajar dari pengalaman-pengalaman beliau. Di sini dosen-dosen sini banyak yang ada beberapa lulusan dari negeri ya, kayak Pak Bagus dari UPN, terus Pak Saifi dari Brawijaya, Budina dari UGM, terus ada yang dari UNER juga, dari lulusan PTNC juga banyak juga sih. Oke, Vi, selanjutnya, Vi. Itu kan masa-masa kamu kuliah di sini, bentar lagi kan kamu mau lulus. Sekarang gini, kemarin di Ekraf kemarin saya minta tolong dia untuk melatih teman-temannya untuk bisnis di Shopee ya, di marketplace di Shopee. Alasan saya kenapa sih kok dia saya minta tolong, karena dia juga pelaku bisnis digital, pelaku bisnis dan juga memanfaatkan marketplace Shopee. Awal mulanya kamu terjun di online tuh kok bisa kamu muncul di situ loh, Vi? Kenapa sih? Awal terjun di dunia online digital marketing. Kamu semester berapa kan? Apanya? Untuk pertama kali menggeluti bisnis online itu? Semester 6. Semester 6. Kenapa kamu kok tertarik gitu, Vi? Tertarik untuk bisnisnya apa? Tertarik di bisnis online. Kalau bisnisnya sendiri tuh karena jadi kan saya ada fee Pak Anies, fee sama bonus Pak Anies, bonus untuk penjualan rumah itu. Nah itu Pak Anies secara tidak sadar saya menghabiskan banyak uang Pak Anies. Untuk apa?
Nah itu Pak Anies, sebenarnya memang ilmu financial management itu penting. Itu saya jadi memang pemikirannya tiap beli barang-barang itu ya untuk self reward, tapi kebablas Pak Anies. Jadinya uang yang di tabungan itu tiba-tiba habis saja Pak Anies gitu. Terus yang kedua itu karena teman saya Pak Anies, teman saya itu bilang gini, apa kamu itu teori toh gak praktek gitu, padahal sebenarnya itu saya prakteknya tapi di tempat kerja Pak Anies. Iya, gitu. Karena kan kepaksa toh, tapi kan kamu belum melakukan bisnis online sendiri toh. Iya. Itu alasannya, akhirnya kamu terjun ke bisnis online. Apa yang kamu jual, Vi? Skincare Pak Anies. Skincare apa? Masker, sabun, lotion. Dari bahannya? Kalau sekarang udah nggak itu lagi, nggak organik lagi Pak Anies, karena memang di BPOM kan. Jadi kalau BPOM itu apa? Kalau yang organik itu dia apa cepet itunya Pak Anies, expirednya. Gitu. Berarti udah kamu khusus di skincare ya? Iya. Jadi nggak mengkhususkan organik enggak ya? Terus saya tanya apa lagi ya ini ya? Mikir aku sekarang kok bingung lihat dia ya. Kalau kemarin kan saya pede, sekarang nggak pede. Dia masih hutang saya ini. Kevi, kemarin katanya kamu itu di bisnis online-nya, terutama Shopee, mau star seller ya katanya. Terus kenapa kok nggak jadi itu, Vi? Kenapa, Vi? Karena waktu itu memang kan fokusnya di kuliah sama kerja Pak Anies. Jadi untuk usaha ini kurang fokus, kurang konsisten, sama kurang effort Pak Anies. Gitu. Effort itu apa sih, Vi? Effort usaha Pak Anies. Jadi usahanya harus lebih besar gitu. Ya sih, kayak kemarin udah wawancara sih. Tadi wawancara kekat nggak save ini, ngulang lagi. Kan di wawancara kemarin dia bilang sih, apa? Kalau dalam siklus produksi ada input, ada proses, ada hasil tuh. Tapi yang dimaksimalkan katanya dia itu kemarin proses. Kalau hasil itu ya itu terserah Allah lah yang menentukan. Kita cuma bisa memaksimalkan di prosesnya sih, ya. Oke, Vi. Saya juga kemarin saya tahu kamu juga ikut berbagai macam kegiatan, workshop, pelatihan ya. Bahkan dia juga ikut pelatihannya Dewa Eka Prayoga ya. Oke, Vi, dari kegiatan itu apa sih yang kamu dapat, Vi? Dari pelatihan dan workshop itu, Vi? Untuk pelatihannya saya sendiri tuh nggak fokus di digital marketing aja Pak Anies, ada banyak Pak Anies. Yang didapat pasti ilmu Pak Anies, tapi sebenarnya ilmu itu nggak harus ikut workshop atau seminar, ilmu itu bisa didapetin di mana aja. Sekarang itu Facebook ngeluarin kayak web gitu Pak Anies, khusus untuk mereka yang pengen belajar Facebook Ads, iklan di Facebook. Itu namanya apa? Facebook Blueprint. Nah, Facebook Blueprint. Iya. Di situ juga dapat sertifikat juga. Gitu ya. Terus kalau yang di Google itu di Google Garage apa gitu, saya lupa Pak Anies, itu juga dapat sertifikat juga. Gitu. Itu kan kamu ngomong secara umum. Tapi ketika kamu ikut Dewa Eka Prayoga, saya tahu bayarnya mahal ini. Apa yang kamu dapat ketika kamu ikut workshopnya atau pelatihannya Dewa Eka Prayoga, Vi? Secara spesial, secara khusus apa yang kamu dapat? Jadi Kang Dewa itu bilang, kan ada yang bilang kalau jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Iya. Tapi pada kenyataannya bahwa orang terkaya di dunia ini hanya memiliki satu bisnis, Pak Anies. Menaruh telur dalam satu keranjang. Ya, itu kalau teorinya Markowitz ya. Itu di manajemen investasi. Kalau kita mau menyebar resiko ya, caranya jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Kenapa? Ketika telur kamu keranjang itu jatuh, maka semua telur kamu itu akan pecah. Tapi kalau itu dihubungkan dengan manajemen investasi, berarti hubungannya dengan pasar modal. Tapi kalau bisnis real sih itu beda lagi sih. Jadi nggak harus gitu. Kalau teorinya kita harus fokus pada satu bisnis. Kalau bisnis itu sudah bisa jalan sendiri, malah kita harus bisa melakukan diversifikasi itu sih. Tapi kalau
memang sih orang kaya rata-rata kayak apa yang punya Facebook itu kan telurnya cuma satu ya. Iya. Oke, itu benar juga sih ya. Ya lihat kasusnya juga sih gitu ya. Oke, Vi. Terus tanya apa lagi aku ini? Kamu kok mesti ngantuk sih? Nah, manis. Saya berarti. Iya. Oke, saya tanya ini, Vi. Ini saya minta, kalau saya ngomong motivasi itu nggak enak, karena Pak Bagus kemarin tuh ngomong ke saya, kalau kebanyakan motivasi itu diibaratkan gelas. Ya, ini ada ceret ya. Kalau dimotivasi terus, dimotivasi terus, motivasi, akhirnya gelas itu penuh. Itu katanya Pak Bagus ya. Tapi ini mudah-mudahan sih nggak seperti itu ya. Saya minta itu, Vi, pesan kamu untuk mahasiswa yang adik kelas kamu, Vi. Untuk mahasiswa, sebenarnya bukan untuk mahasiswa aja sih Pak. Untuk semuanya anak muda itu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Pak. Karena ya kita masih muda, kita punya waktu, kita punya tenaga, tubuh kita sehat. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan itu. Sekarang bukan waktunya untuk senang-senang dulu. Iya, benar. Terus harus banyak-banyak belajar, tekuni. Fokus apa yang passionnya apa itu fokus yang harus apa yang kamu keahlian kamu. Iya, keahlian. Tapi fokus dalam satu hal harus banyak tahu, harus mengetahui tentang banyak hal. Fokus dalam satu hal tapi harus mengetahui dalam banyak hal. Terus apa lagi? Dan tidak wajib pandai dalam semua hal. Dan tidak wajib pandai dalam segala. Itu saya. Ketika saya ngomong mau aplikasi ngedit video, ada yang lebih ahli siapa? Pak Bagus tolong. Nah, kan gitu ya. Iya. Terus apa lagi, Vi? Yang kamu rasakan kuliah di sini, soalnya saya melihat ya mahasiswa yang di Malang, saya nggak mendeskripsikan Malang loh ya, ada beberapa mahasiswa, saya lihat kalau jalan-jalan ke mall, kamu merasakan itu nggak, Vi, kuliah di sini, Vi? Tidak. Kenapa nggak kamu rasakan? Ya, menyesal nggak kamu? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena memang belum pasti sih Pak Anies, untuk jalan-jalan itu kita juga butuh. Tapi untuk kehidupan yang hedon itu sebaiknya dihindari Pak Anies, karena memang belum waktunya untuk hedon. Masih banyak jalan, masih panjang sekali. Jadi lebih baik uangnya itu ya diinvestasikan, dibuat bisnis. Iya. Gitu. Iya, kalau mahasiswa hidupnya hedon itu karena dia nggak tahu rasanya mencari uang. Nah, betul, Pak. Kalau dia udah tahu rasanya mencari uang, saya yakin nggak seperti itu sih hidupnya. Ya. Terus ini, Vi, tadi udah soalnya saya bilang kamu spesial ini luar biasa. Kenapa sih? Kamu mahasiswa iya, kerja administrasi dan marketing iya, terus bisnis online iya. Malahan kemarin kamu katanya kerja di 2 perusahaan ya? Iya. Kok bisa, nih? Semester berapa itu? Semester 8 Pak Anies itu. Aduh, Pak Anies butuh perjuangan yang lebih lagi Pak Anies, soalnya. Jadi cerita ya Pak Anies ya. Saya untuk peralihan dari saya ke sebelumnya itu harus Pak Anies, harus ngatur lagi Pak Anies. Itu saya sampai jam 1:30 Pak Anies. Terus besoknya lagi masih memperbaiki lagi sampai sore. Sore itu Pak Anies, kan saya di Malang Pak Anies. Di Malang itu mau maghrib itu pengennya bimbingan sama Pak Anies kan. Jadi saya itu naik kereta yang jam 4 sore. 4 itu ada Pak Anies, itu kereta jarak jauh Pak Anies. Itu kan beda harganya sama kereta yang lokal Pak Anies. Terus mbaknya itu tanya, Mbak mau tiket itu yang ke Bangil, yang Tawang Alun, Pak Anies. Banyuwangi. Tawang Alun itu. Nah itu kelasnya ekonomi Pak Anies. Ekonomi itu beda 2.000 sama yang eksekutif. Ya mending eksekutif. Enggak, saya nggak pilih eksekutif karena yang eksekutif tuh 4:30 Pak Anies. Jadi daripada saya nunggu di stasiun, mending saya jam 4. Jam 4 itu pulang, terus bisa mandi, bisa sholat, terus ada waktu istirahat sebentar, baru nanti ketemu Pak Anies. Yang bimbingan ke rumah itu dah? Enggak,
Yang sama teman-teman kamu itu? Enggak, Panis. Yang apa? Februari belum ada COVID. Oh, masih belum COVID ya. Selamat dia bimbingannya saya ini, karena waktu saya kan fleksibel ya. Iya. Oke, udah itu. Apalagi Vi? Oh iya, tipnya Vi. Kamu kan pernah jualan online di Shopee toh? Kamu hampir star seller. Ketika kamu melakukan bisnis online menggunakan Shopee ya, media Shopee, tipnya apa Vi? Nah itu Vi, yang penting Vi. Kalau saya sih trafficnya dari Instagram, Pak Anies. Trafficnya dari Instagram. Jadi caranya gimana? Iklan di Instagram. Iklan di Instagram itu berbayar. Iya, Pak Anies. Jangan gratisan ya. Terus endorse, terus juga kalau endorse sih nggak seberapa ngaruh untuk ke followers atau pembelian. Jadi dia cuma nguatin brandingnya aja sih, nguatin. Kalau endorse. Yang paling, tapi kalau itu bukan branding kita sendiri ya saya juga loh endorse. Enggak, maksudnya branding apa? Ini ada toko ini loh gitu loh. Ada toko itu. Tokonya di ahli. Kalau saya ini kan untuk itu kan masih belajar. Kalau dia udah dewanya. Terus apa lagi, Wi? Terus kenapa lebih pilih IG Ads? Itu karena saya pernah coba Shopee Ads. Itu nggak seberapa ngaruh, nggak seberapa ngefek gitu, Pak Anies. Dan lebih mahal daripada IG Ads gitu. Jadi paling murah IG. Iya, karena sebenarnya itu sih lihat-lihat barang yang dijual dulu. Kalau di Shopee tuh kata kunci skincare ini mahal, Pak Anies. Gitu sih, jadi saya mending pilih yang IG Ads saja. Harus belajar ini ke dia ini ya. Terus tipnya lagi, Vi. Yang kedua, Vi. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Saya sering nge-follow orang, Pak Anies. Nge-follow orang yang nge-review di kompetitor. Yang habis beli atau review? Iya, kan kalau mereka habis beli kan nge-review kan, kasih penilaian ke tokonya itu. Nah, itu saya follow, Pak Anies. Oh, gitu. Itu tipnya. Iya. Eman kamu nggak jadi star seller. Iya. Tapi ya itu tadi, saya kan ada undangan itu, Pak Anies. Undangan itu. Tapi itu gak semua toko dapat, Pak Anies. Itu sayang banget saya, Pak Anies. Gak kamu kasihkan istriku undangan itu, Vi. Istri kan juga Shopee juga loh, Vi. Itu. Ya. Jadi dia bisa jual ke luar negeri, Pak Anies. Tapi nggak sampai luar Asia sih, cuma Asia aja. Tapi ya lumayan kan, Pak Anies. Nah itu saya tuh nggak tahu waktu itu. Jadi di skema pengirimannya itu dari penjual ke gudang Shopee. Nah, setelah saya cari gudang Shopee, itu saya nggak nemu informasinya. Jadi saya ragu mau ikutan. Ternyata pas saya lihat itu, saya lihat di TikTok, Pak Anies. TikTok ya. Nah itu pengirimannya itu dari penjual ke ekspedisi terdekatnya. Nah, baru ekspedisinya ini ke gudangnya Shopee. Iya sih. Eman Luffy sayang lu. Iya, nggak apa-apa, Pak Nis. Nggak apa-apa, ada kesamaan kedua ya. Udah, oke. Kamu masih hutang saya, Luffy? Iya, Pak Nis. Apa hutang apa, Vi? Buat buku. Saya paksa buat buku. Tapi kemarin saya kasih bab 1 isinya ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 4 ini. Minimal 30 ya, Pak Bagus ya? 30 halaman udah ISBN kan ya minimalnya. Nah, di 30 halaman udah ISBN. Jadi haruslah bikin buku. Buat nanti kalau kamu lulus, ini loh saya punya karya ini. Jadi atau mungkin kamu nanti nikah, nanti souvenirnya buku kamu kan keren juga. Oh, boleh juga, Pak. Loh, iya toh, ada ISBN. Iya. Di nikah souvenirnya buku. Murah juga kok buku. Kemarin saya 100 sekian halaman itu cuman berapa sih? Kalau 40 halaman paling biayanya paling 15.000, Pak Bagus ya. Paling sekitar 15.000 ya. Souvenir 15.000 loh, tapi keren buku. Iya. Hasil karya sendiri. Iya. Tapi nanti ada nama saya di bawahnya. Kamu yang nomor pertama. Siap, Pak. Kamu ketinggalan. Modus. Oke, Vi, dia udah capek ini karena apa? Kayak Bang Toyib ini muter-muter nggak karu-karu. Ya, jadi pesan saya sih ya. Jadi ketika kamu masih muda,
udahlah stop, kamu buang-buang uang dengan percuma. Jadi kasihan orang tua kamu minta apapun untuk biaya untuk pendidikan, untuk kamu cari ilmu, insya Allah orang tua kamu sih ikhlas. Tapi kalau kamu minta uang itu untuk konsumtif, pikir lagi lah. Kasihan teman-teman kamu ya, seperti Vivi ini, dia harus tadi diceritakan sampai pulang itu jam 2 pagi ya. Jadi untuk mencari uang, ya kuliah cari uang, jadi perjuangannya itu sangat-sangat hebat. Makanya